Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqakum min tin summa qada ajala wa ajalun musamman indah. Al-ayah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumin turja'un. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sidang jamaah Masjid Jami Pacungang yang insyaallah masih dalam keadaan sehat. Sehat semua Bapak? Alhamdulillah. Ibunya sehat? Alhamdulillah. Anak-anaknya sehat? Alhamdulillah. Cicilannya masih sehat? Lancar? Alhamdulillah. Tidak lupa kita selalu memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seraya berkata alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seraya berkata Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillah, Ibu Bapak, mungkin Bapak Ibu sering mendengar ketika Isra Mi'raj di bulan Rajab. Saya tidak mengupas secara mendetail, tapi ada satu sepenggal daripada riwayat tersebut yang bisa saya kupas. Ketika Nabi diisrakan dengan didampingi malaikat Jibril dan kendaraan buruk di Masjidil Aqsa, Nabi ditawari oleh malaikat Jibril 2 macam gelas. Satu gelas berisi susu, satu lagi berisi arak. Kalau Bapak suka susu atau arak? Susu apa Pak? Maksudnya susu cair apa susu apa maksudnya gitu? Susu dan arak. Nabi, apa yang dipilih oleh Nabi memilih segelas susu. Apa jawaban malaikat Jibril? Sah, tayyib ya Muhammad. Benar pilihan engkau. Yang engkau pilih adalah susu. Yang engkau pilih adalah jalan yang benar. Yang engkau pilih adalah fitrahmu, kesucian. Kalau engkau memilih arak, maka umatmu akan tersesat semua. Artinya, setelah Isra lalu dimi'rajkan, summa urja bihi ila samawati wa fara'a adama fil ula. Lalu dimi'rajkan oleh Allah di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Wa fi saniyati Isa bin Maryam al-batul barrati taqiyah. Di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa. Wa fi salisati bi Yusuf bi suratil jamaliyah. Di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf, keempat Nabi Idris, kelima Nabi Harun, keenam Nabi Musa, dan ketujuh Nabi Ibrahim. Lalu naik ke atas lagi bertemu dengan Allah dan menerima oleh-oleh dari perjalanan wisata rohani tersebut, yaitu mesum pajang salat selama yang asalnya 50 dan pada akhirnya yaitu 5 waktu. Tapi saya tidak mengupas itu. Yang saya tertarik yaitu tadi tentang pilihan Nabi yaitu susu sebagai fitrah kita yang berada di dalam kesucian. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Bahwa setiap manusia yang terlahir itu sebenarnya dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, dalam keadaan mapacing, ibarat kertas putih, suci, bersih. Tapi dengan nanti seiring perjalanan, kertas yang putih tersebut akan ternoda dengan titik-titik hitam, yaitu kesalahan dosa-dosa yang kita lakukan. Artinya
bahwa kehidupan di dunia ini memang penuh dengan pilihan. Penuh dengan pilihan. Mau cari jodoh, kita pilih-pilih. Mau cari jodoh buat anak kita pilih-pilih. Lihat, ada 2 orang datang untuk anak kita. Yang satu begini, yang satu begini. Ya Allah, saya harus memilih yang mana? Tapi itulah kehidupan. Kita mau bahkan pekerjaan pun kita bingung. Ada pekerjaan ini, ada pekerjaan ini, kita pilih. Nah, maka dari itu kita diberikan apa? Diberikan yang namanya potensi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa akal pikiran kita. Untuk apa? Untuk mengasah. Untuk dijadikan bahan pertimbangan daripada yaitu pilihan hati. Jiwa. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha. Lanjut. Fa'alhamaha fujuraha wa qad aflaha man. Apa tidak sih? Halo. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa, kata Allah. Di situ Allah bersumpah demi jiwa dan apa? Dan dengan jiwa itu dan demi kesempurnaan ciptaan Allah. Pak, Bu, kita ini hidup ini ada 3 unsur. Unsur yang pertama yaitu unsur jasmani. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, darah, daging, tulang, otot, saraf, semua itu unsur jasmani. Begitu juga dengan otak. Lalu ada yang namanya unsur-unsur ruh. Nah, inilah yang menggerakkan anggota tubuh kita, unsur fisik kita, unsur jasad kita. Tapi tidak cukup hanya badan lalu digerakkan tanpa ada arahan. Nah, inilah jiwa yang mengarahkan kita. Kalau ibarat mobil, ada yang namanya bodi mobil. Yang menghidupkan mobil apa? Hah? Kira-kira yang menghidupkan mobil apa ini? Kunci. Bisa kunci, bisa bensin, bisa mesin, bisa juga aki. Kalau mobil digagak aki, nah kira-kira murung tidak? Disorong ih. Denam, brem. Tapi apa? Tidak cukup hanya digerakkan, tidak cukup hanya dijalankan, tidak bisa itu jalan tanpa adanya supir yang menjalankan yang namanya mobil itu. Nah, tergantung supir. Kalau supirnya yang bakanja, supirnya yang bagus, patuh pada rambu-rambu lalu lintas, patuh kepada peraturan-peraturan, aman. Tidak pernah yang namanya terdengar tipan peluit polisi, degaga, aman. Tapi kalau yang supirnya ugal-ugalan, mobil lampu merah, terus aja naik motor tidak pakai helm, tilang, dapat nih. Begitu juga dengan di dalam tubuh kita. Tubuh ada unsur jasmani, ada unsur ruh, ada juga unsur jiwa yang mengarahkan kita ini. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Terkadang jiwa ini memberikan ilham fujuraha kepada kejahatan, wa taqwaha, dan juga kepada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tergantung kita mau dikemanakanlah jiwa ini. Itulah peranannya iman. Kan iman itu terkadang yazid, terkadang yangkus. Terkadang naik, terkadang turun. Apa naik bahasa Bugisnya? Terkadang menre, terkadang terkadang naik, terkadang turun. Tapi kalau malaikat itu standar, malaikat. Karena apa? Tidak ada yang namanya nafsu. Dia hanya akal pikiran sehingga patuh saja, sehingga imannya juga standar. Tidak ada kenaikan, tidak ada turun. Ada juga yang imannya selalu bertambah. Yazid. Siapa? Yaitu para nabi dan rasul. Terus naik, dikasih ujian tetap aja, malah bikin naik.
Nabi Ayub seorang nabi yang semula seorang nabi yang sangat terhormat, seorang nabi yang kaya, seorang nabi yang keturunannya banyak, sehingga iblis pun dengki kepada Ayub, sehingga dia komplain kepada Allah. Allah, Ayub itu beribadah karena apa? Karena engkau berikan anugerah yang begitu banyak. Coba engkau ambil anugerahnya, pasti dia tidak akan beribadah. Tidak, kata Allah, saya yakin nabi saya. Tapi apa jawaban iblis? Boleh saya coba, silakan. Akhirnya apa? Iblis mencoba. Yang pertama, diambil semua kekayaannya Ayub, dibakar semua lumbung padinya dan sebagainya. Iblis bisikan kepada Nabi Ayub yang sedang beribadah, Yub, kamu tidak lihat harta kamu habis ludes terbakar? Kenapa kamu masih tersungkur beribadah kepada Allah, padahal kekayaan kamu capu nih? Apa jawaban Nabi Ayub? Yang memberikan kekayaan adalah Allah. Ketika yang memilikinya ingin mengambil, maka saya pun harus terima. Ini sebagai ujian. Makin giat Nabi Ayub. Juga namanya di situ, apalagi keluarganya pun semua dimusnahkan. Dikumpulkan putranya, lalu apa? Dirubuhkan rumahnya, sehingga putra-putranya pun meninggal di dalam reruntuhan bangunan rumahnya. Tapi Nabi Ayub masih apa? Tersungkur beribadah. Yub, anak-anak kamu, putra-putra kamu itu semua meninggal. Kenapa engkau masih beribadah? Yang memberikan amanah putra-putri saya adalah Allah. Dan ketika yang memilikinya, yang memberikan amanah, akan mengambil, saya pun ikhlas dan pasrah. Tidak dapat juga iblis. Akhirnya apa? Dia panggil bala tentaranya setan. Sini, ayo. Saya sudah putus asa ini ingin menguji Ayub. Ayo kita sebarkan segala virus-virus dan kuman-kuman di dalam tubuh Ayub, sehingga ditiplah virus-virus dan kuman-kuman kepada tubuh Nabi Ayub, sehingga Nabi Ayub pun subhanallah penyakit apa kusta kalau zaman sekarang mungkin. Ya luka-luka, koreng semua subhanallah seluruh tubuh. Tapi apa? Nabi Ayub tetap beribadah tersungkur. Perlahan-lahan istrinya pun meninggalkan. Istrinya yang banyak perlahan-lahan meninggalkan. Cuman hanya ada satu, yaitu istrinya yang setia, Siti Rahmah namanya. Sabar. Makanya kalau jamaah Indonesia perempuan, jamaah haji, jamaah umroh, dipanggil oleh pedagang di Arab Saudi itu dipanggilnya Siti Rahmah. Betul nggak, Bu? Bu, yang sudah pernah ke Tanah Suci, pernah tidak dipanggil Siti Rahmah? Rahmah sini. Pernah dulu saya punya jamaah namanya Siti Rahmah. Dipanggil oleh pedagang di Madinah. Rahmah, sini, belanja di sini. Dia tanya kepada saya, Bu Haji, kenapa dia kenal nama saya? Padahal memang kenapa dipanggil Siti Rahmah? Karena orang Indonesia jamaahnya khususnya perempuan itu terkenal sabar. Imut-imut, kecil-kecil, dan juga terkenal sabar dibandingkan dengan jamaah yang orang Mesir yang besar-besar, mata mereka luar biasa. Nah, sehingga apa? Nabi Ayub terus bertambah keimanannya, walaupun ujian bertubi-tubi datang. Inilah imannya para nabi. Yazid, sedangkan imannya iblis dan setan yang turun. Imannya manusia dan jin itu yang Yazid. Terkadang naik, terkadang turun. Subhanallah. Kalau kita imannya lagi bagus, naik. Biasanya kalau lagi sedih, kita dekat dengan Allah. Berdoa aja sampai menangis-nangis. Ya Allah, malam-malam. Tapi kalau lagi senang, subhanallah, diberikan rizki, ya Allah tidak ingat kepada orang-orang di sekitarnya. Maseke, ya Allah, ya Robi, padahal apa ada hak orang lain di dalam harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang namanya kehidupan penuh dengan pilihan. Maka dari itu, agar jiwa kita selalu berkembang ke arah taqwa, ke arah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jiwa ini harus terus disiram dengan apa? Dengan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bunga kalau terus disiram maka akan tumbuh dengan baik. Tanaman kalau sering disiram akan tumbuh dengan baik. Ladang ta, galung ta, darak
Kalau terus disiram, dipupuk dengan apa? Dengan yang baik, insya Allah pun hasilnya akan baik. Begitu juga dengan pilihan kita untuk apa? Mengisi kehidupan kita ini. Kita kalau disuruh pilih mau pendek umur atau panjang umur? Pak, mau panjang atau pendek umur, Pak? Kalau ibu mau panjang atau pendek? Ibu suka yang pendek atau suka yang panjang? Ada segolongan manusia di dalam Al-Quran mengatakan, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Dan ini apa dituangkan di dalam puisinya Khairul Anwar, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Tapi apa? Mereka ingin hidup 1000 tahun lagi, maaf, tapi tidak diisi dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Percuma. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembayang. Nyambung aja, bukan hanya ibu bapak juga nyambung ya. Subhanallah. Nah, kalau kita ingin panjang umur, memang ajal sudah ditetapkan oleh Allah. Fa idza jajalahum fala yastakhiruna sa'a fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal manusia datang kepadanya, kamu tidak bisa menunda-nunda walau sebentar pun, sedetik pun, sekejap pun. Wala yastaqdimun, dan juga kita tidak bisa memaju-majukan yang namanya ajal manusia. Walladzi khalaqakum min tin summa qada ajala. Allah lah yang menciptakan engkau dari tanah. Tanah di bawah, diinjak-injak. Merasa tidak ada harganya. Tapi apa? Ternyata kita yang tercipta dari unsur tanah. Subhanallah. Banyak manusia-manusia yang berlaku maborro, macing, kang, sombong, angkuh. Padahal apa? Subhanallah, kita tercipta dari tanah yang kita injak-injak. Kenapa di dalam sholat ada gerakan kita harus sujud? Agar kita selalu ingat asal muasal kita dari tanah, dan kita pun akan kembali ke dalam tanah. Saya mau tanya, anggota tubuh kita yang paling terhormat apa? Ulu atau kepala? Duh, pada mau ulu, kepala. Ini pas merasa terhormat, paling terhormat. Tapi ada anggota tubuh kita, maaf, yang aib, malu kalau kelihatan. Maaf, daerah tengah. Maaf, bori. Suatu ketika kita sholat, perhatikan gerakan sholat. Allahu Akbar. Posisi kepala ada di atas, maaf, bori ada di bawah. Tapi suatu waktu Allahu Akbar, ruku. Bagaimana posisinya kepala dengan bori? Sama. Bangun lagi, Allahu Akbar. Berdiri, kepala di atas, maaf, bori di bawah. Tapi ketika sujud, Allahu Akbar, bagaimana posisinya kepala? Posisi kepala lebih rendah, maaf, dari posisinya bori. Kepala yang kita banggakan, kepala yang kita selalu bangga-banggakan, pun pada akhirnya dia harus mencium tanah. Mintin summa qada ajala. Lalu Allah menetapkan suatu ketetapan ajal. Ini yang sudah dicatat oleh Allah di Lauhul Mahfuz, yang sudah dicatat oleh Allah di bawah arsy. Ada sebuah pohon yang besar, yang mana pohon tersebut daunnya itu semua tertulis nama tak. Seluruh manusia, dari manusia zaman Adam sampai manusia akhir zaman, semua tertulis di daun tersebut, yaitu di pohon di bawah arsy, yang ketika Nabi tak Mi'raj sempat dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu waktu ini daun tersebut jatuh. Jatuhnya di mana? Jatuhnya di hadapan malaikat Israil. Malaikat Israil ini siapa? Malaikat Israil ini siapa, Ibu? Malaikat pencabut nyawa. Sudah kenalan? Mau kenalan? Nah, ketika daun yang tertuliskan nama tak jatuh di hadapan malaikat Israil, maka
waktunya pun sisa sebentar lagi. Di situ di dalam kitab Daqaiqul Ahbar dijelaskan 40 hari lagi orang tersebut sudah habis masa hidup di dunianya. Yang salah satu tanda-tandanya menurut ulama pengarang kitab Daqaiqul Ahbar itu adalah ketika daun yang tertuliskan nama tak jatuh, posita itu berdenyut kencang. Kira-kira ada yang sudah berdenyut belum posita, Pak? Ibu, kalau sudah ada yang berdenyut berarti 40 hari lagi. Subhanallah. Ini ajal yang sudah apa? Namanya ajal mahtum, ajal yang sudah pasti. Tetapi ternyata ada ajal lain, ada ketetapan lain di sisi Allah. Wa ajalum musamman indah. Dan ada ajal yang lain, ketetapan yang lain yang tidak ada yang mengetahui di sisi Allah, hanya Allah yang tahu. Inilah yang dinamakan ajal mu'allaq. Ajal mu'allaq itu ajal yang tergantung kepada perbuatan manusia. Jadi dari itu bahwa sesungguhnya maaf umur tak tersebut bisa juga bertambah. Ini sesuai dengan hadis. Yang pertama apa ditambahnya? Dengan hadis yang dikeluarkan oleh Sahih Bukhari. La yuraddul qadaru illa bid-du'a wa la yazidu minal umuri illa bil birri. La yuraddul qadaru illa bid-du'a. Sesungguhnya tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali dengan doa. Takdir juga ada dua, Bapak Ibu. Ada yang namanya takdir ilahi, ada yang namanya takdir ikhtiari. Takdir ilahi itu takdirnya Allah mutlak, sedangkan takdirnya ikhtiari ini adalah takdir usahanya manusia. Contoh, kita maaf dari kecil tidak bisa membaca Al-Quran. Saya sudah takdirku tidak bisa baca Al-Quran. Kira-kira ini selamanya akan tidak bisa membaca Al-Quran selamanya kalau tidak diiringi dengan doa. Doa itu adalah permohonan. Setiap permohonan ada proposal. Proposalnya apa? Yang pertama yaitu usaha. Ini proposal. Yang kedua keyakinan, yakin bahwa kita bisa berubah. Dan yang ketiga tawakal, doa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tadinya tidak bisa membaca Al-Quran, lalu dia usaha, belajar, memperbaiki diri dan berdoa kepada Allah agar menjadi manusia-manusia yang lebih baik ke depannya. Dia akan berubah takdirnya dengan apa? Usaha dan doa yang dia lakukan. Bahkan ada menurut kiai saya, kalau ada satu desa sudah ditetapkan oleh Allah satu musibah, Allah akan memberikan musibah, topan dan sebagainya. Tapi ketika penduduk desa tersebut istighosah, berzikir, dia minta sholat hajat dan sebagainya, musibah tersebut benar jatuh. Tapi apa? Musibah tersebut jatuhnya dialihkan kepada oleh Allah, dialihkan bukan ke desa tersebut, tapi apa? Mungkin ke desa lain yang lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dulu ketika saya pesantren, kalau sudah musim mengadakan acara Haflatul Kubro itu perpisahan. Kalau cuacanya sudah mendung karena muridnya, santrinya kurang lebih 5.000, tidak bisa di gedung, pasti di lapangan. Kalau cuacanya sudah mendung, langsung kiai saya kumpulkan santri. Al-i'lan ala kulli talibah, bahwa semua santri alaikunna an tahduri fil qa'ah. Semua berkumpul di aula. Dia apa? Dia membaca doa. Yang pertama dia baca surat Tabbat 1000 kali anak santri. Lalu membaca wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal awwali muqattahimi 1000 kali. Subhanallah. Betul, mungkin karena keyakinan seorang ulama kiai besar, hujan tidak jadi turun sehingga acara pun sukses. Karena apa? Berangkat dari usaha, doa, keyakinan dan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan kita. Kalau kita ingin merubah lebih baik,
lebih baik lagi. Ya harus kita apa? Usaha, keyakinan, berdoa, dan yang terakhir tawakal, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yazidu minal umuri illa bil birri. Dan sesungguhnya umur seorang manusia tidak akan bertambah kecuali dengan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Jadi kalau kita ingin bertambah umur, tak sering ki berbuat baik, sering ki sedekah, sering ki infak, berbuat baik hubungan dengan Allah maupun berbuat baik kepada hubungan sesama manusia. Ini kebaikan. Yang kedua, yang bisa memanjangkan umur tak, yaitu dengan silaturahmi. Man ayyabsuta fir rizqihi aw yunsalahu fi asarihi falyasir rahimahu. Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya oleh Allah. Bapak, mau banyak rizki? Mau tidak? Mau banyak istri? Mau tidak? Semangat mau. Ibu, mau banyak rizki? Mau? Mau banyak anak? Mau? Yang ingin dilapangkan rizkinya oleh Allah, baik rizki harta, rizki jabatan, rizki jodoh, rizki pekerjaan, rizki apapun, au yunsalahu fi asarihi, atau ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah, falyasir rahimahu, maka kata Rasulullah, hubungkanlah tali silaturahmi di antara kita. Kalau makan silaturahmi tak, makan jatuh hubungan tak. Kalau makan hubungan tak, insya Allah kita akan banyak didoakan oleh orang lain. Karena apa? Karena makan jai silaturahmi. Ini silaturahmi yang kedua. Yang ketiga, ternyata yang bisa memanjangkan umurnya seseorang adalah dengan zikir dan tasbih. Yang sebagaimana pernah dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Ketika dia tidak sabar menghadapi umatnya yang masih ingkar, yang masih mungkar terhadap ajakannya, terhadap dakwaannya, dia marah kepada umatnya sehingga dia pergi meninggalkan umatnya, pergi naik kapal yang sudah penuh dengan muatan. Di tengah lautan ternyata gelombang besar, sehingga para penumpang mempunyai pendapat, kalau begini biar kapal kita tidak tenggelam harus ada muatan yang dilemparkan ke lautan, sehingga apa? Kita tidak tenggelam kapal kita. Barang dikeluarkan semua dilempar ke laut, tapi masih apa? Masih khawatir tenggelam. Kalau begitu harus ada yang diundi. Salah satu di antara kita harus ada yang dilemparkan ke dalam lautan. Diundi. Pertama keluar Yunus. Sekali lagi. Kedua yang keluar Yunus. Sekali lagi. Ketiga yang keluar juga Nabi Yunus. Sehingga Nabi Yunus pun dilemparkan ke dalam lautan. Dilemparkan ke dalam lautan menuju apa? Menuju yaitu seekor ikan nun yang besar. Nabi Yunus pun masuk ke dalam perut ikan nun yang tercatat di dalam Al-Quran. Yang tadinya terang jadi gelap, yang tadinya penuh dengan hiruk pikuk jadi sunyi. Menurut orang sudah binasa, menurut orang sudah mati, tapi apa? Di situ Nabi Yunus menyadari kesalahannya, bahwa dia tidak sabar menghadapi umatnya, dia tidak sabar menghadapi penduduk-penduduk yang diajak untuk ikut ke agamanya. Sehingga dia menyadari dan dia pun berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Inilah zikir dan tasbihnya Nabi Yunus. Sehingga dengan zikir dan Nabi Yunus pun subhanallah diselamatkan oleh Allah, keluarlah dari seekor ikan tersebut, ikan nun tersebut, sehingga Nabi Yunus pun selamat, tidak jadi binasa. Dengan apa? Zikir dan tasbih yang dilakukan oleh Nabi Yunus. Untuk itu perbanyaklah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertasbih, bertakbir dan bertahmid, sehingga insya Allah umur kita walaupun mungkin kita mendapat ajal yang mahtum,
yang sudah ditetapkan oleh Allah yang tidak bertambah. Minimal nama baik kita tetap terjaga, sehingga walaupun kita sudah meninggal, tapi apa, kita akan selalu dikenang oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan jiwa kita selalu mengarah kepada kebaikan. Untuk itu, sebelum ditutup, mari kita sama-sama berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan zikir dan nanti tasbih akan menambah keimanan kita, terus bertambah dan bertambah lagi iman kita. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas zalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal utaya, astaghfirullah rabbal, astaghfirullah minal utaya, astaghfirullah rabbal, astaghfirullah minal utaya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim min qawli wa fi'li wa sam'i wa madari wa niyati. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kesalahan, datang dari pribadi saya. Kalau ada kebenaran, subhanallah walhamdulillah, semata-mata datangnya dari Allah
Allah Maha Sempurna, Allah yang memiliki kebenaran yang hakiki, kebenaran yang sebenarnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.